Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Impian Adityananda dari kelas 3 TIF dengan NIM 2255301077. Baiklah, ini merupakan video laporan saya yang ke-8 pada matkul pemrograman mobile. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua. Yang pertama itu ada list view dan recycle view. Seperti yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang list view dan recycle view. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang list view. Jadi yang pertama saya akan bahas yaitu tentang list view. Jadi di sini saya mengaplikasikan list view yang ada pada modul atau pembelajaran pada pertemuan sebelumnya di kelas. Saya membuat list view itu berada pada pengaturan, yang mana saya itu ada 5 menu. Yang pertama itu ada data tanaman, edukasi, home, pengaturan, dan prediksi. Jadi list view ini berada pada pengaturan, yang mana nanti pada saat pengaturan diklik maka dia akan ada menampilkan list lagi untuk seperti akun, privasi, sama notifikasi. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu list model. Jadi pada list model ini pertama-tama saya buat nama kelasnya itu dengan nama list model. Lalu saya inisialisasi beberapa variabel. Yang pertama itu ada name, dash, dan image res ID. Yang mana name ini untuk nama item, lalu dash ini untuk deskripsi item, dan image res ID ini untuk resource gambar item nantinya. Yang mana untuk name itu tipe datanya itu string, dash juga string, lalu untuk image res ID itu integer. Lalu masuk ke list adapter. Lalu masuk ke list adapter, yang mana list adapter ini digunakan untuk jembatan antara data yang akan ditampilkan dengan menghubungkan menulis ke tampilan list item.xml. Nah, nanti akan ada layout untuk list item.xml nya. Yang pertama-tama kita inisialisasi untuk menu listnya dengan tipenya itu private, tipenya itu file. Jadi kita daftar dulu itemnya yang akan kita tampilkan nantinya, lalu kita dapatkan data itemnya berdasarkan posisinya. Jadi di sini ada file, menu item, kita get item berdasarkan posisinya. Lalu kita inisialisasi layoutnya, ID layoutnya. Yang pertama itu ada file image view dengan model image view, view.find view by ID nya itu image view. Lalu ada file text name dengan tipenya itu text view, find view by ID nya itu text name. Lalu ada text description atau saya singkat jadi text dash dengan model text view. Lalu view find by ID nya itu text dash. Lalu menampilkan data pada komponen tampilan. Jika menu item tidak nol, maka menu item
tanda tanya. Jika menu item tidak null, kita tampilkan gambarnya dengan cara imageview.set imagResearch it.imagResID. Jadi kita panggil imagResID yang ada di list model ini. Lalu text.text sama dengan it.name. Jadi text name yang ini, text name.text itu ada di layout activity. Nih, text view.text. Jadi nanti teks ini berubah berdasarkan teks ini berubah berdasarkan nih, berdasarkan name-nya. Lalu ada text-dash.text sama dengan it.dash, sama seperti tadi. .text ini .text ini text-dash ini nantinya teksnya sesuai dengan yang ini, menampilkan deskripsi item. Lalu kita return view. Lalu masuk ke pengaturan. Yang pertama kita inisialisasi untuk list view-nya dengan nama variabel itu list view bertipe file, model list view, find by ID-nya itu list view. Lalu kita buat daftar item menggunakan list model. Jadi kita buat list menunya. Yang pertama, untuk list menu dari pengaturan ini saya ada 3. Yang pertama itu ada profile, notifikasi, dan privacy. Dengan deskripsinya itu sebagai berikut, cukup pendek aja. Deskripsi profile, lalu ada deskripsi notifikasi, deskripsi privasi. Lalu ini merupakan untuk ikonnya. Jadi nanti untuk di samping menunya itu ada icon, jadi ikonnya itu kita ambil dari sini. Cara buat menunya ikonnya itu cukup mudah, teman-teman bisa membuat dengan klik kanan pada drawable, new, lalu vector asset. Nah, tinggal klik art nih, tinggal cari icon apa yang mau digunakan, tergantung kebutuhan masing-masing. Untuk profile saya gunakan icon user, untuk notifikasi icon notification, lalu privasi icon privasi. Lalu kita buat instance list adapter dan menghubungkannya dengan list view. Ini kita hubungkan adapternya dengan list view. Kita deklarasikan dulu untuk adapter dengan model file list adapter require context, baru value-nya menulis. Baru kita hubungkan adapter dengan list view. Lalu ketika list view-nya kita klik, set on item click listener. Ketika itemnya kita klik, parameternya itu ada parent, view, position, lalu ID-nya itu kita buat selected item dengan mendapatkan item yang dipilih berdasarkan posisinya. Jadi di sini menulisnya itu berdasarkan posisinya. Lalu kita pilih fragment berdasarkan nama item yang kita klik. Kita deklarasikan dulu untuk variabel fragment. Ketika fragment diklik berdasarkan name, maka profile menuju ke profile fragment. Kalau notifikasi ya ke notifikasi fragment. Lalu untuk privacy ke privacy fragment. Jika fragment yang dipilih tidak null atau tidak kosong, maka kita akan menampilkan fragment tersebut. Nih, kita gunakan frame layout. Jadi kita ganti fragmennya yang sedang ditampilkan berdasarkan fragmen yang kita pilih. Nah, misalnya kalau kita pilih profile, maka ini akan terisi menjadi profile. Lalu frame layoutnya ini isi dari profile fragment seperti itu. Lalu kita commit, kita return view. Untuk layoutnya itu pembuatan list view itu ada beberapa. Yang pertama itu kita buat dulu untuk image view-nya. Jadi image view ini untuk icon-icon. Lalu ada text view untuk nama dari list view-nya itu untuk menunya. Lalu ada deskripsinya. Lalu
Nah, jadi list view ini yang kita tampilkan atau kita ini merupakan daftar untuk menu yang kita list tadi. Jadi list view ini untuk kita tampilkan dengan ID-nya itu list view. Mungkin langsung kita demokan saja. Gradle masuk ini welcome screen, kita get start, masuk ke, nah seperti yang saya bilang tadi, saya ada menu home, data, baru prediksi, lalu ada edukasi, lalu ada pengaturan. Nah, seperti yang saya sebelumnya bilang tadi, di pengaturan saya ada beberapa menu list lagi untuk pembagian dari pengaturan, seperti ada profile, notifikasi, dan privacy. Kita klik profile, maka dia akan menampilkan tampilan profile. Lalu ke notifikasi, ini untuk halaman notifikasi nantinya. Lalu untuk privacy juga nanti di sini akan tampilan untuk privacy-nya. Oke, seperti itu untuk list view. Jadi saya jelasin lagi, list model.kt ini gunanya itu untuk mendefinisikan data setiap item yang akan kita tampilkan. Jadi kita definisikan dulu data setiap item yang akan kita tampilkan. Lalu untuk list adapter ini berfungsi sebagai jembatan antara data dan tampilan dengan menghubungkan menu list ini ke tampilan list item yang telah kita buat nih. Jadi dia sebagai penghubung untuk ditampilkan. Lalu pengaturan.kt ini jadi ini sebagai fragmen utama yang akan menampilkan list view kita. Jadi fragmen.kt ini sebagai pemeran utama yang akan menampilkan list view yang kita buat. Lalu list item.xml ini sebagai template untuk list view-nya. Jadi list item ini untuk template tampilan setiap item. Lalu untuk fragmen pengaturan itu, kalau ini untuk mengatur layout utama fragmen pengaturannya. Jadi kita atur untuk layoutnya di sini, layout utama fragmen pengaturan yang berisikan list view untuk menampilkan menu. Jadi dia berisi list view untuk menampilkan menu. Lalu kita lanjut bahas tentang recycle view. Nih, recycle view yang menampilkan list gambar sesuai dengan project tema. Oke, jadi recycle view di sini saya membuatnya pada tampilan edukasi. Jadi rencananya saya itu buat list-list edukasi kayak tutorial gitu, berisikan video. Namun ini masih dalam bentuk gambar. Nih. Jadi yang pertama-tama itu kita buat list card view. Nah, jadi list card view ini sama seperti list item itu tadi sebagai layoutnya. Jadi template listnya itu di sini kita buat. Yang pertama itu image view dengan ID-nya itu image recycle. Layout width-nya 50, layout height-nya 50. Nah, nih besar gambarnya itu 50 kali 50. Lalu ada text view dengan ID-nya itu description. Lalu kita buat radius cornernya untuk ini pinggirnya ini
itu sebesar 10. Lalu cut elevation ini kalau nggak salah untuk shadow, di bawah ini ada shadow kayak shadow gitu. Lalu layout margin biar ada jarak, ini kan ada jarak nih untuk setiap ini, di samping constraint-nya itu ada margin sebesar 5. Lalu ini untuk seperti yang tadi pada pengaturan. Nah, jadi dia itu untuk nampilkan list view-nya. Bedanya kalau edukasi ini kan kita pakai menggunakan recycle view. Jadi kita pakai recycle view ini dengan ID-nya itu recycle view. Lalu kita ambil list itemnya itu dari layout list card view. Ini kita ambil, kita panggil di fragmen edukasi. Nih, seperti itu. Oh ya, sebelumnya itu untuk membuat recycle view ini kita menggunakan library Picasso. Jadi kita import dulu di sini library-nya, lalu kita sinkron. Lanjut ke pembahasan untuk .kt-nya. Yang pertama-tama mungkin saya akan membahas item model sama seperti sebelumnya ini. Ini kita pertama-tama kita buat kelas dengan nama item model. Lalu ada dua variabel yang saya buat di sini. Yang pertama tuh ada image URL, lalu ada dash atau description. Dengan modelnya itu file dan tipe datanya itu string. Lalu masuk ke item adapter. Pertama-tama kita override dulu on create view holdernya. Jadi gunanya ini untuk memanggil saat view holder baru dibuat, menginflate layout item. Ini untuk view-nya, layout-nya. Lalu kita hubungkan data item model ke tampilan pada view holder. Jadi kita gunakan kelas atau function ini on bind view holder. Lalu kita buat variabel dengan nama item sama dengan mlist position. Jadi berdasarkan posisinya, mengambil item pada posisi yang diberikan. Jadi berdasarkan posisi. Lalu ini yang tadi kita import library-nya Picasso atau Picasso penyebutan. Picasso.get.load item image URL.into holder image recycle. Jadi gunanya ini untuk membuat gambar dari URL ke image view. Jadi kita buat gambarnya dari URL, nanti itu ada beberapa link image, baru kita masukkan ke image view. Lalu ada holder.textName.text sama dengan item dash. Jadi mengatur deskripsi dari item. Jadi textName.text nanti berdasarkan dari item.text item.dash ini. Lalu kita log posisi untuk debug. Loading item pada posisi position. Lalu kita buat function get item count. Jadi ini gunanya ini untuk mengembalikan jumlah item dalam daftar. Lalu kita buat kelas dengan nama view holder dengan parameternya ini item -2 view recycle view holder item view. Jadi kelas ini gunanya itu untuk mengelola setiap item dalam recycle view. Kita buat deklarasi dua variabel. Yang pertama itu ada image recycle dengan model image view, item view find view by ID-nya image recycle. Lalu untuk text name-nya itu variabel text name dengan model text view, item view, find view by ID-nya itu dash. Seperti yang kita buat di sini tadi. Lalu masuk ke edukasi. Pertama-tama kita inisialisasi dulu untuk
recycle view-nya, lalu juga adapternya. Let init var recycle view-nya dengan tipe recycle view, lalu let init var adapter dengan tipe item adapter. Lalu kita inisialisasi yang ada di layout recycle view.find view by ID nya recycle view. Lalu kita buat beberapa list item, membuat daftar item dengan model item model. Jadi teman-teman bisa membuat list item dari berupa image address. Jadi caranya misal gambar tanaman, teman-teman tuh bisa buat seperti ini, klik kanan lalu copy image address. Nah, lalu kita pastikan di sini sebelum tanda tanya. Jadi sesudah tanda tanya ini ada W sama dengan 1024, itu maksudnya width-nya itu 1024. Kita pastikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini saya ada membuat 10 gambar yang 10 gambar tentang kelapa sawit. Lalu ada recycle view.layout sama dengan linear layout manager require context. Jadi gunanya yang ini nih untuk mengatur layout manager recycle view untuk tata letak vertikal. Letaknya itu vertikal ke bawah, tersusun ke bawah. Lalu ada adapter sama dengan item adapter items. Lalu ada recycle view adapter sama dengan adapter. Jadi gunanya ini untuk membuat instant ada item adapter dan menghubungkannya ke recycle view. Jadi adapter ini kita hubungkan dengan recycle view. Lalu kita return view. Langsung saja kita demokan. Nih. Jadi gambar ini kita muat berdasarkan URL. Nah, ini yang kita load ke dalam image URL nih, seperti yang tadi mana nih, load item.image URL into folder image recycle. Jadi kita muat gambarnya dari URL ke image view sehingga hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau untuk notifikasi juga cocok, cuman nah mungkin itu untuk kedepannya. Sebenarnya kalau kayak gini menu items recycle view ini cocoknya untuk notifikasi. Lalu kita bahas recycle view. Mungkin itu saja untuk video laporan kali ini. Tidak ada lagi yang dibahas. Ini untuk recycle view, lalu ini untuk list view nih. Mungkin cukup sekian untuk video laporan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada saya salah perkataan saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.